Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua. Izin saya menambahkan aja, Mas Menteri. Saya cepat saja ini, supaya tidak menghabiskan waktu. Pertama, terima kasih dan apresiasi atas keberhasilan 95% lebih daripada pencapaian penyerapan anggaran. Saya mau spesifik aja, masalah budi pekerti dan akhlak ini penting sekali, Mas Menteri. LPSK mengatakan bahwa banyak sekali kejadian kekerasan seksual itu terjadi di sekolah, walaupun saya sudah mengatakan bahwa bisa di mana saja, di halte, di tempat lain. Tapi poinnya adalah, kalau kita hanya berbicara soal program, tetapi pada realitanya program itu belum dirasakan. Saran saya, ini sekedar saran saja, kuatkan ekskulnya. Karena ekskul itu sudah existing, berada di sekolah-sekolah. Dan ekskul itu ya macam-macam saja, ya, ada paskibra, ada PMR, ada pramuka, ada macam-macam yang sebetulnya apabila itu di-endorse, dikuatkan, itu sudah berjalan dengan baik. Ya. Yang kedua, ini masalah game online, Mas Menteri. Saya malah mendengar katanya e-sport mau dijadikan kurikulum, saya nggak jelas ini. Jadi poinnya adalah perlu ada duduk bersama antara Kementerian Pendidikan dengan Kemenkominfo, apapun bentuknya, bahwa jangan sampai akhirnya anak-anak ini tidak mau sekolah gara-gara aktif bermain game online. Kita tidak melarang, yang mau jadi atlet silahkan, tetapi akibatnya pulsa habis, orang tua juga mengeluh, dan pelajaran ini menurun. Jadi perlu, saya rasa ini harus kita pikirkan bersama. Berikutnya, Mas Menteri, saya tertarik tadi yang disampaikan Pak kawan-kawan juga ya. Mengapa kalau orang-orang yang berprestasi ini tidak di backup oleh pemerintah untuk dukungan media sosialnya? Malah konten-konten yang seperti mandi lumpur ataupun yang nangis-nangisan atau apapun itu malah menjadi lebih termotivasi. Ini menyebabkan hampir semua anak muda kepengen buru-buru viral. Saran saya, bagaimana jika disupport bahwa setiap sekolah pun melatih anak-anaknya menjadi konten kreator yang berbau pendidikan dan prestasi. Supaya apa? Akhirnya makin banyak konten-konten yang berisi tentang prestasi dan pendidikan, apapun bentuknya, tapi prestasi dan pendidikan. Ini untuk mengurangi derasnya konten-konten yang makin lama makin tidak jelas. Atau apapun yang akan Mas Menteri lakukan, saya yakin Mas Menteri lebih paham. Kemudian Dirjen Kebudayaan, saya pikir programnya sudah banyak sekali, tapi sayangnya kami sebagai budayawan, Pak Nuroji sebagai budayawan, dan lain-lain, kita nggak tahu. Jadi mohon ini komunikasi supaya lebih, karena saya pun budayawan dan banyak, Bang Rano Karno budayawan di sini, tetapi kita tidak tahu dilakukan apa. Sekian ribu pelaku budaya, tapi kami tidak tahu. Tolong saya minta ini diperhatikan untuk 2023, Pak ya. Kurikulum Merdeka sudah berjalan, Mas Menteri, namun guru-guru mengeluh buku panduannya belum ada, buku-bukunya. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang mengatakan bahwa kurikulum Merdeka sudah berjalan, tetapi kami harus melakukan apa, itu belum tahu, karena buku-bukunya mungkin belum tersebar dengan banyak. PAUD ini menjadi penting, Mas Menteri. Saya dulu merancang sebuah konsep namanya Prasiaga, bekerjasama dengan Himpaudi. Dan PAUD ini perlu dilatih pendidikan-pendidikan gembira, tetapi yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Itu kerjasama dengan Pramuka, sudah ada namanya Prasiaga. Namun pembina-pembinanya belum mendapatkan pelatihan, disebut KMD. Mohon ini ada dukungan, sehingga nanti ada pelatihan-pelatihan bagi pembina-pembina PAUD untuk mendapatkan kemahiran kepramukaan. Masalah guru sudah disebutkan semua, jadi saya tidak perlu mengulang. Poin utamanya adalah bahwa sebagaimana yang kita sudah diskusikan, dan juga ini merupakan komitmen bersama Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan, bahwa untuk yang sudah lulus passing grade agar tersalurkan di 2023 ini secepatnya. Nah, inilah catatan-catatan yang mungkin bisa kita rangkum, masih ada tersisa. Saya izin minta waktu 10 menit ya untuk Mas Menteri memberikan jawaban. Saya persilakan, jika nanti ada yang kurang bisa secara tertulis. Silakan Mas Menteri.